Halo, hai Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah mau ngeklik video ini ya. Sesuai dengan thumbnail, kali ini pembacaannya untuk melihat bisnis, karir, keuangan, dan sekelibat untuk urusan asmaranya kamu di bulan April 2023 ya. Namun sebelum mari memulai pembacaan ini, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Kita lihat dulu dari dunia karir dulu ya, karir. Jadi ini kamu karyawan, entah itu instansi pemerintahan ataupun ini swasta ya, perusahaan swasta. Oke, baik. Di situ ada kartu dari The World. Kayaknya ada yang mau melakukan perjalanan ini ya. Ini perjalanan yang lumayan jauh gitu ya. Kayak dapat tugas kayak gitu ya. Ini jauh, bahkan ada yang bisa sampai ke luar negeri di sini. Memang ada beberapa hanya sekadar antar pulau kayak gitu ya. Atau ini ada perjalanan ke tempat yang belum pernah dikunjungi sama sekali. Gitu, yang buta banget nih tempatnya di mana kayak gitu ya. Jadi ini bisa bercerita tentang mutasi juga bisa di situ gitu ya, mutasi. Nah, dan kalau misalnya ada beberapa di antara kalian yang belakangan hari punya masalah di kantor ya, di tempat pekerjaan gitu. Masalah ini akan tuntas untuk di bulan 4, akan mendapatkan jawaban. Entah itu pertanyaannya apakah aku akan dipecat atau nggak dipecat, apakah aku akan naik jabatan atau tidak, apakah aku akan yang kayak gitu itu ya, itu nanti akan dapat jawaban di bulan 4. Dan memang mari lihat ada di sini tuh rotasi gitu ya, ada di sini tuh kayak perpindahan ya, atau yang kayak perombakan gitu ya. Ada beberapa di perusahaannya itu terjadi perombakan sistem di situ. Mari nggak tahu lah kayak gimana tuh istilahnya, sorry karena nggak pernah jadi karyawan ya, jadi agak kurang mengerti Mari, jujur aja ya. Makanya Mari itu kalau ini Cici ini urusannya asmara saja ya, memang karena Mari buta gitu, buta sama sekali untuk dunia pekerjaan, kecuali bisnis. Kalau bisnis Mari masih berbisnis, tapi kalau untuk jadi karyawan memang nggak paham kayak gitu ya, nggak pernah. Jadi sorry ya, agak kurang spesifik kayak gitu bahasanya ya. Nah, tetapi begitu kayaknya ada sistem nanti itu, sistemnya tuh agaknya berubah. Nah, kayak gitu ya, berubah. Tetapi sistem ini berubah menjadi lebih baik. Hanya butuh waktu untuk kemudian semuanya itu beradaptasi, terutama kamunya ya, Gemini ya. Kamunya butuh untuk beradaptasi di situ. Nah, jadi di sana ya. Jadi kalau ada masalah akan tuntas, masalah akan selesai untuk di bulan 4 ini. Mungkin ada beberapa yang pengen resign gitu ya, bisa nggak nih resign ini? Mungkin datang begitu pertanyaannya, maka jawabannya iya, bisa resign. Seperti itu ya, bisa resign, oke? Atau misalnya kamu punya tuntutan sesuatu gitu ya, atau kamu ngomong sama atasannya kamu, aku tuh kinerjanya akan lebih baik kalau aku tuh diberikan ini itu, misalnya seperti itu. Dapat iya nggak ini dari perusahaan? Dapat. Misalnya aku tuh butuhnya asisten, misalnya seperti itu. Diiyakan nggak sama perusahaan? Iya, diiyakan sama perusahaan. Jadi untuk di bulan 4 ini beberapa memang suasananya itu agak challenging, tetapi challengingnya ini tuh bukan perusahaan yang nge-challenge kamu, tetapi beberapa di antara kaum Gemini yang men-challenge diri sendiri, yang menantang diri sendiri itu naik ke level yang lebih lanjut. Nah, di sini disarankan ya, ini butuh kerjasama tim yang baik. Nah, seperti itu ya. Ada beberapa nanti akan dipercayakan untuk megang proyek. Proyek ini akan sukses apabila adanya kerjasama yang bagus antara kamu sebagai leader, sebagai pemimpinnya, sebagai orang yang dipercayakan untuk mengorganisir ini, ya, kamu bisa bekerja sama dengan baik bersama dengan karyawan. Kalau main solo, kalau main sendiri, kok rasa-rasanya itu akan menjadi berat. Lebih ringan kalau kerjasama tim itu ada.
dan baik dan solid tentu saja. Nah, di sana ya, jadi dibenahi ya untuk urusan relationship dengan rekan kerja kah gitu ya, dengan bawahan kah, dibenahi di situ biar hasilnya nanti tuh hasil yang akan sesuai dengan hendaknya kamu, sesuai dengan maunya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk beberapa yang misalnya punya pemikiran gini, Cece aku mau melamar kerja, tapi kerjanya itu di luar kota. Kira-kira aku dapat enggak tuh pekerjaannya? Dapat. Nah, dapat pekerjaannya. Cici, apakah aku di tempat baru itu akan lebih baik daripada di tempat yang ini? Setidaknya kepuasan secara emosional itu akan dapat. Nah, kayak gitu ya. Kerja secara emosional ini akan dapat. Cici, aku lagi nunggu nih visa kerjaku. Aku mau ke luar negeri. Segera selesai nggak itu, Iya. Bisa nggak tuh, Ada kendala nggak tuh, Kalaupun ada kendala, selesaikan. Jadi di sini untuk dunia karir, ya adalah jawaban bagimu. Ya atas apa yang kamu mau. Karena ini kayak nunggu-nunggu, ngarep-ngarep, tentu ya semua ya. Nunggu-nunggu, ngarep-ngarep hal yang baik terjadi. Jadi nggak tuh, Iya. Tapi ini melibatkan orang lain atau ada otoritas lain yang mengiyakan atau yang mengenggakkan, gitu ya. Dia iya atau enggak tuh, Iya. Gitu. Ya. Iya atau enggak tuh, Iya. Jawabannya iya. Semua bagi kamu adalah iya. Iya yang terbaik menurut gambaranmu. Nah, di sana ya, iya yang terbaik menurut gambaranmu. Jadi mungkin ini akan, kalaupun ada yang pekerjaan sering keluar kota nanti, ini bisa pekerjaannya itu makin sering gitu ya. Mungkin selama ini tuh udah mulai keluar kota gitu ya. Tapi nanti di bulan 4 bisa makin sering melakukan perjalanan, atau bukan sering tetapi lebih lama. Yang biasanya keluar kota tuh hanya 3 hari, katakan begitu ya. Ini nanti bisa sampai sebulan penuh tuh di luar kota itu aja, atau panjang, seminggu kah, dari 3 hari yang biasanya jadi seminggu. Nah, seperti itu ya. Dan ini kelihatannya tuh agak sibuk. Kelihatannya agak sibuk, agak menantang. Tetapi itu menantang bagi kamu. Ya, kamu yang tantang diri kamu sendiri. Dan itu bagus ya kalau menurut Mari ya. Bagus di situ. Jadi kayak yang tidak hanya berpuas diri, aku taunya ini, aku bisanya ini, lantas ya ini aja aku kerjain. Tapi enggak. Gitu ya. Kamu di sini tuh yang kayak aku harus bisa lakukan lebih. Gitu ya, dan hasil dari kamu berkeinginan untuk melakukan lebih itu nanti akan diganjar dengan baik. Nah, gitu akan dinotis nanti seberapa besar upayanya kamu, itu akan dinotis gitu. Jika ada yang selama ini punya konflik di ruang pekerjaan, konfliknya akan selesai, dan selesainya itu tuh akan memuaskan semua pihak. Nah, di sana ya, hasilnya keputusannya akan memuaskan semua pihak, nggak ada yang dikalahkan, nggak ada yang dimenangkan di sana. Nah, seperti itu ya, adil. Jadi kalau kamu melakukan hal yang bagus, kalau kamu jujur, kalau kamu benar tindakannya di pekerjaan, gitu ya, tidak akan mengkhianati dirimu untuk hasilnya. Nah, seperti itu. Ya, oke, baik. Jadi tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala, tuntaskan saja kendalanya. Gitu, kamu bisa, dan hasilnya itu akan mendekati sempurna seperti yang kamu mau. Nah, kayak kita memuaskan pokoknya di sana ya. Oke, baik. Oke, di situ ini kalau kamu perjalanan keluar kota, terutama yang perjalanannya itu dengan mobil, dicek ya fitnya mobil kamu itu ya nanti, karena bisa di situ tuh ada sedikit kendala. Nah, kayak gitu ya. Tapi ada juga di sini yang iya, aku tuh mobilnya rusak selama ini gitu ya, dari perusahaan kok kayaknya nggak mau diganti, atau udah dibilang untuk diservis tapi nggak diservis.
Nah, nanti di bulan 4 akan diservis ya, kalau mari lihat ya. Jadi untuk memperlancar kinerjanya kamu akan diberikan oleh perusahaan, gitu ya. Oke, baik, ini untuk dunia bisnis. Untuk dunia bisnis, bertumbuh ya. Bertumbuh di sini kalau mari lihat ya, untuk dunia bisnis. Tetapi di bisnis ini ya, bisa aja memang ada beberapa hal yang itu penting banget yang harusnya kamu ketahui. Tetapi kok kayaknya kamu kalau mendengarkan informasi kurang mau mendengarkan. Ini karena mungkin kamu terlalu sibuk. Terutama bagi kamu yang bisnisnya itu tuh memproduksi sesuatu. Jadi beberapa informasi, sebenarnya informasi ini tuh baik untuk kamu terima, tapi karena sibuk banget kamu ngerjain ini, ngerjain itu gitu ya, sibuk aktivitas fisik, sehingga kamu kayaknya cuek, acuh, dan abai dengan informasi penting itu tadi. Terutama informasi ini tuh datang dari seorang wanita, atau dia bisa tubuhnya itu pria, tapi energinya itu energi feminim. Jadi kayak ngomong tuh lembut, kayak gitu ya. Kayaknya orangnya penyayang, gitu. Dia laki-laki tapi dia kelihatan penyayang, dia kelihatan care sama kamu, gitu ya. Nah, di sana ya. Jadi informasi yang dia kasih sama kamu bisa aja terlewatkan olehmu, padahal itu informasinya informasi penting, gitu ya. Kalau ada yang ngasih saran sama kamu, didengerin. Sarannya dia itu tuh didengerin, karena ini mentor ini ya. Ada mentor di situ. Didengerin dan dilakukan. Nah, di sana. Memang ini bulan 4 akan menjadi bulan yang sibuk banget sama kamu. Bulan 4 bulan yang lumayan sibuk ya untuk kamu. Tantangan ada enggak, Cek? Enggak ada. Kekacauan ada, Cek? Enggak ada kekacauan. Bulan 4 tuh lebih cenderung kondusif dan sibuk. Nah, kayak gitu ya. Beberapa akan panen di bulan 4. Wajar ya. Bulan 4 bulan puasa gitu ya, dekat Ramadan gitu ya. Itu kan biasanya ekonomi jalan banget di situ ya, untuk beberapa sektor bisnis gitu kan. Nah, jangan-jangan kamu kena salah satunya. Sibuk sesibuk-sibuknya. Ingat jaga kesehatan, sholat, ibadah, jangan lupa ya. Spirit ya, spiritual ya, jangan lupa di sana ya. Jangan karena pekerjaan lantas lupa untuk koneksi sama ilahi ya. Karena ilahi nanti yang akan ngasih kamu bantuan, setidaknya fisik lebih sehat, tenaga lebih banyak, seperti itu ya. Nah, di sana. Jadi kalau mari lihat untuk dunia bisnis dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis juga kok kayaknya enak-enak saja di situ ya, lancar-lancar saja. Lagi sama-sama memuaskan di sini kalau ada rekan bisnisnya ya, lagi satu sama lain itu puas. Cuman begini, kalau sekiranya kamu punya rekan bisnis gitu ya, terutama rekan bisnis yang paling dekat sama kamu belakangan ini, yang paling sering ada koneksi sambungannya di soal bisnis gitu ya. Nah, ada beberapa juga kayaknya ini bisa dari dia tuh informasi yang harusnya kamu dapatkan. Tapi entah dia pun merasa dia sudah pernah menyampaikan sesuatu sama kamu atau enggak. Jadi gini, kamu pancing komunikasi gitu ya dengan rekan bisnisnya kamu yang paling sering ada koneksi urusan pekerjaannya, itu lebih sering berkomunikasi, suruh karyawan kah gitu ya, lebih kayak karena mau di sini tuh nanti miskomunikasi, ada kesalahpahaman. Dia sangka kamu mengerti gitu ya, dia sangka kamu paham, dia anggap kamu sudah paham dengan apa maunya dia gitu ya. Misalnya dia mau order barang sama kamu gitu, bisa dia itu sangka-sangka dia udah kasih informasi yang lengkap sama kamu, padahal informasi itu bisa aja tidak lengkap. Misalnya begini, aku mau, katakanlah ya contohnya aja, aku mau kuenya itu tuh 1000 kotak misalnya kayak gitu ya, aku mau kuenya itu 1000 kotak, tapi mau itu dia lupa
bilang detailnya. Misalnya yang 1000 kotak ini tuh aku mau harus ada tisunya, misalnya kayak gitu ya. Ini contoh aja ya, aku mau tuh yang ada tisunya kayak kita. Sangka dia udah bilang sama kamu dia mau tisu, lah kamunya nggak ngeh. Nah di situ salah paham. Atau dia sangka dia udah dengan jelas ngasih harga, aku butuhnya kue tuh per kotaknya 35.000 gitu. Sangkanya dia udah bilang 35.000. Sementara kamu dengan pemahamanmu orderan ini berharga 50.000. Keliru di situ kan? Selisih di situ. Itu contohnya aja ya. Nah, di sana. Jadi nggak usah main kontak-kontak batin di sini. Ya, dalam dunia bisnis di bulan 4 ini nggak usah kontak-kontak batin, nggak usah kayak perasaan yang dimainkan gitu ya. Tetapi komunikasi yang jelas itu nampaknya tuh penting untuk menjaga relasi ini tuh bagus ya, untuk menjaga relasi ini tuh baik. Nah, modelnya di sana ya. Oke, bagus ya, bagus nih, nggak ada kendala di sini ya, nggak ada kendala. Hanya butuh informasi-informasi lebih lanjutan untuk di dunia bisnis. Akan datang mentor ya, untuk kamu yang ada di dunia bisnis akan datang mentor di sini. Yang ngasih tahu sama kamu baiknya kamu kayak gini, baiknya kamu kayak gitu ya. Ngasih saran-saran sama kamu. Diikutin aja sarannya, karena sarannya itu akan berguna banget ya untuk pertumbuhan bisnisnya kamu. Oke, di sana ya. Baik. Ini untuk keuangan. Keuangan sudahlah ya. Perlu mari kirim ini nomor rekening mari. Soalnya ini duitnya banyak nih. Yang belakangan hari mumet perkara uang. Cece mampus aku duitku belakangan ini tuh dapat Senin habisnya Rebo Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu empet gitu ya. Dibanyakin minum air putih gitu ya. Mumet aku masalah keuangan. Kayak gimana nih bulan 4? Oh bagus, akan ada perubahan gitu ya, akan ada perubahan besar dalam keuangan. Perubahan makin mana nih makin hanya makan dari Senin sampai Selasa aja, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya puasa enggak, akan bisa makan dari hari Senin, jumpa Senin lagi berikutnya ya, akan datang. Nah kayak kita ya, sisi keuangan tuh aman, seneng hati kamu nanti untuk di bulan 4 ini masalah keuangan gitu ya. Yang biasanya ngencengin apa tuh sabuk pinggang gitu ya, biar jangan kedengaran bunyi keroncongnya, ini nggak akan, bahkan bisa neraktir orang, bisa meneraktir orang yang disayang. Nah di sana mungkin kalau untuk nyimpen, beberapa belum nyimpen, datang keluar, tetapi nikmati ya. Kalaupun dia harus keluar, nikmati bahwa dia pernah datang ya, uang yang banyak itu pernah datang gitu ya. Kebahagiaan, kenyang makan, bisa beli ini beli itu, dinikmati ya. Itu untuk merekam juga ke alam bawah sadarmu bahwa kamu tuh makhluk yang berkelimpahan ya. Biar diingat sama alam bawah sadar, biar direkam sama alam bawah sadar. Jadi akhirnya nggak lagi berlama-lama menderita soal keuangan, karena udah ada belief system baru gitu ya. Kemurahan hati dari orang-orang di sekitarmu nanti akan kamu bisa rasakan. Akan datang bantuan-bantuan gitu ya, terutama dari teman-teman masa kecil gitu ya, atau datang bantuan dari keluarga gitu ya. Datang orang dari yang bukan orang baru ya, orang dari masa lalu. Nanti ini yang akan juga membantu kelegaan kamu dari sisi keuangan. Kalaupun tidak ada yang datang membantu kamu, tapi kalau dilihat-lihat di sini dari sisi bisnis ya bagus, pekerjaan lo yo bagus, ya karir juga yo bagus di situ, gitu ya. Jadi koknya di sini masalah keuangan tuh nggak ada.
Bagi kamu yang mungkin masih dapat backup finansial, entah itu dari suami kah, dari istri kah, dari orang tua kah, cukup ndak nih di bulan 4? Cukup, lebih dari cukup yang akan kamu terima. Kayak gitu ya, lega. Masalah keuangan untuk di bulan 4 lega. Atau tantangan di soal keuangan ada ndak Cece? Ndak ada gitu ya. Mungkin uang keluar itu ada, wajar ya di bulan 4 mungkin maunya takjilnya lebih enak kayak gitu ya. Yang tadinya jajannya itu hanya hitungan 10.000, ini nanti bisa jajannya kan kayak gitu ya. Kalau orang puasa ya, jajannya bisa 50.000, tapi tercukupin ndak tuh Cet? Oh tercukupi, ada duitnya Cet? Oh ada. Terbeli nggak nih Cet baju hari raya anak? Oh ya terbeli. Kayak kita ya, jadi ndak ada kendala. Yang tadinya nyungsep keadaan finansial, empet-empetan keadaan finansial, ini akan lega gitu ya. Setidaknya untuk bulan 4 akan lega, nggak tahu selanjutnya ya. Di bulan 4 ndak ada masalah soal keuangan gitu, lebih daripada cukup di situ ada. Setidaknya tentu saja ini bagi orang-orang yang bersyukur ya. Hanya akan dirasa cukup bagi orang-orang yang bersyukur, bagi orang-orang yang mau menikmati apa adanya gitu ya. Kalau mau uangnya banyak yuk kerja gitu, karena apapun yang kamu lakukan untuk pekerjaan ini ya, ada yang untuk urusan bisnis, mana tahu ada pekerjaan yang mau dibangun, ya udah dibangun aja, dijalani aja ya, dilakoni saja gitu. Karena apapun yang kamu niatkan untuk di bulan 4 ini sebagai titik awal untuk ada sesuatu yang kamu kerjakan demi bisa menerima anugerah uang dari Tuhan semesta, lakukan saja ya, kerjakan saja. Itu bagus kalau mari lihat ya. Tapi berpartner nih Ce, partnernya oke nggak nih Ce? Oke, partnernya oke. Partnernya bagus, sepanjang ya dalam berpartner itu tuh jelas-jelas semua. Jelas-jelas semua, bukan karena oh ini partnernya temanku kok, oh ini partnernya saudaraku kok. Nggak bisa pakai prinsip kayak gitu di dunia bisnis. Semua tuh harus terang benderang di sana. Berapa perbagiannya, bagaimana sistemnya, bla 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 segala macam dibincangkan dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, kejarlah uang, carilah uang, kumpulkanlah uang, nikmatilah uang, gitu ya. Uang bagimu untuk di bulan 4 sebenarnya tuh harusnya tidak ada masalah. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Tapi jangan ngemis ya, jangan ngemis. Oke, jangan minta-minta ya. Mandiri secara finansial. Berfungsilah sebagai manusia utuh ya. Oke, di sana. Baik, kemudian masuk kita ke urusan asmara. Ini sekelibat aja ya. Soalnya kan semua banyak videonya Mari itu udah ceritanya tuh urusan asmara. Oh ya gitu ya. Oke, baik, di urusan asmara mungkin agak ribut-ribut sedikit sama pasangan ya, jika ini sudah berpasangan ya. Ribut-ribut terlalu heboh urusannya ya di bulan 4 ini. Tetapi walaupun ribut-ribut di situ seolah-olah ributnya tuh panas gitu ya. Oh, ini kok kayaknya konfliknya agak besar nih kelihatan. Enggak lah. Kalau Mari bilang di situ tuh hanya ribut-ribut untuk bumbu-bumbu asmara saja. Modelnya di situ. Tapi jangan Mari bilang gara-gara ini bumbu-bumbu asmara lantas dikit-dikit digas itu si pasangan ya. Jangan pula kayak gitu ya. Iya, memang ada ribut-ribut, ada sedikit kekacauan di situ. Tapi setelah itu dijaga kembali keharmonisannya ya. Karena seharusnya bulan bahagia adalah bulan 4 bagi kamu ya. Di antara bulan-bulan yang lain harusnya tuh di bulan 4 juga kebahagiaan yang datang gitu ya. Mungkin beberapa yang pasangannya kemarin itu diam-diaman habis berantem sama kamu, datang nggak dia hubungin kamu? Oh, bisa jadi datang. Kalaupun dia yang nggak datang, udah kamu aja yang datang sama dia gitu ya. Cairkan suasana, tarik kembali kebahagiaan. Nah kayak gitu, karena di sini nggak ada ceritanya perpisahan gitu ya, nggak ada cerita perpisahan. Kalau lagi mumet berantem sama pasangan, ya udah slow dulu, enak-enak dulu sama teman-teman, asik-asik dulu sama teman-teman, tapi jangan memanas-manasi pasangan gitu ya. Relax lah dulu, healing lah dulu dengan teman-teman kah, dengan saudara kah gitu ya. Makan-makan dulu yang enak, minum-minum dulu yang nikmat gitu ya, untuk mengademkan suasana. Nanti baru datang lagi ke dia gitu ya. Atau mau ditunggu pun dia datang, dianya akan datang
Nah, seperti itu. Beberapa di sini yang mungkin itu ributnya udah agak lama, udah berapa bulan belakangan ini, bahkan ada yang iyalah beberapa bulan lah ya, ini masih ya, ada beberapa bulan yang sudah lose komunikasi. Ketemu nggak nih? Ini ketemu ya. Yang lose komunikasi dia itu berarti ini tidak semua ya, karena ademnya kembali suasana setelah ada pertemuan secara fisik. Gitu ya. Jadi kalau yang lagi berantem sama seseorang sudah lebih dari 5 bulan, tapi berantemnya ini tuh jarak jauh gitu ya. Karena hubungan itu LDRan, berantemnya tuh jarak jauh. Mungkin nggak ini kembali adem suasananya, mungkin, tetapi agak lebih lama daripada hubungan yang berkemungkinan untuk berjumpa secara fisik. Bisa paham ya, kalau hubungannya jarak jauh gitu ya, ini bisa agak lebih lama kembali enaknya dengan si pasangan. Tapi kalau hubungannya yang jarak dekat, yang memungkinkan adanya pertemuan, meet up, langsung ngedate, yang bisa pelukan dan ciuman, ibaratnya kayak gitu ya, maaf bahasanya Maria, itu jauh lebih cepat dia keadaannya membaik gitu ya. Mungkin ada hal-hal kecil yang harusnya itu tidak diributkan, tetapi diributkan, namun itu akan menjadi bumbu-bumbu asmara berdua gitu ya. Beberapa di sini kalau yang lagi single ya, ini nampaknya di komunitasnya kamu, di tempat kamu sering berinteraksi ya, di tempat mungkin entah itu ruang kerjanya kamu, bisnisnya kamu, atau di tempat hobinya kamu, di tempat olahraganya kamu, di mana lah ya, aktivitas yang sering kamu lakukan, itu nampaknya kamu punya secret admirer. Kalau kamu single nih ya, kamu nampaknya tuh punya secret admirer. Jadi ada beberapa orang yang kamu anggap atau orang yang kamu sangka hanya menawarkan pertemanan kepada dirimu, sebenarnya itu sedang mengharapkan lebih. Ada orang yang kamu anggap sebagai kenalan atau sebagai teman, ini ternyata menaruh rasa, menaruh senang sama kamu. Mungkin belum cinta ya, mungkin belum cinta namanya, tetapi tetapi tertarik hati sama kamu. Dan ini nampaknya ada beberapa orang-orang itu, orang yang tertarik sama kamu bukan hanya satu, tetapi beberapa orang sekaligus. Nah, dan beberapa orang sekaligus yang senang sama kamu, ini saling tahu. Aku senang sama kamu, gitu ya, Gemini. Aku senang sama kamu, Gemini. Tapi aku juga tahu si Udin pun senang sama kamu, gitu ya. Si Ujang yang di sana itu pun senang sama kamu. Padahal mereka ini tuh kenalan juga, atau mereka ini pun berteman juga, gitu. Tapi saling-saling tahu nih, gitu ya, bahwa aku punya rasa, dia punya rasa, si Anu punya rasa untuk kamu, Gemini. Nah, kira-kira kayak gitu, bisa paham ya? Jadi sebenarnya peminat kamu itu banyak, gitu ya. Setidaknya lebih dari satu orang peminat kamu. Sebenarnya kamu ini lagi direbutkan, gitu ya. Tetapi perebutannya itu tuh di belakangnya kamu nggak tahu nih, kamu nggak ngerti nih. Ada orang yang senang sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Ada orang yang senang sama kamu. Jadi kalaupun kamu di situ jomblo, perasaan kamu aja itu jomblo. Padahal sebenarnya kamu sedang dijadikan sebagai trofi kemenangan bagi beberapa orang. Nah, itu satu. Namun ada beberapa yang mungkin tidak banyak orang yang lagi senang sama kamu, tapi ada satu orang yang lagi senang sama kamu, dan lagi-lagi ini tidak jauh-jauh dari circle-nya kamu. Yang kamu anggap kenalan atau teman, ini bukan orang yang kamu buta sama sekali, nggak tahu siapa lah itu orangnya ya, enggak. Harusnya kamu tahu ini orangnya, karena dia dekat, sering interaksi sama kamu, gitu ya, sering interaksi sama kamu. Nah di sana ya, ini menaruh rasa suka sama kamu. Lagian kalaupun kamu jomblo di bulan 4 ini, kamu tuh nggak akan jadi jomblo ngenes ya, akan banyak kebahagiaan datang dari dalam hidupnya kamu, melalui teman-temannya kamu, gitu ya, melalui sahabat-sahabatnya kamu, melalui kenalan-kenalannya kamu. Jadi jomblo pun di situ bukan jomblo yang ngenes, bukan jomblo yang menderita, bukan jomblo lapuk gitu ya. Kebahagiaan datang dalam hidupmu di bulan 4 ini.
gitu ya. Secara emosional kamu akan, harusnya sih ya, secara emosional kamu tuh akan puas, baik itu di sektor keuangan, baik itu di sektor kamu sebagai karyawan gitu ya, dan juga ini di dunia bisnis. Datang orderan itu kan menyenangkan ya di dunia bisnis, karena ini orderan bisa membludak nih, orderan, permintaan pasar tuh membludak. Nah seperti itu. Jika selama ini kamu tuh udah tanam saham di mana-mana, kamu akan memetik ya hasil dari tanam sahamnya kamu itu. Berbunga, apa yang kamu tanam berbunga untuk di bulan 4. Dan bahkan ini bunganya itu bisa kembangnya itu, mekarnya itu indah. Jadi banyak nanti keuangan. Gitu ya, harusnya kalau orang bisnis tuh harusnya banyak banget keuangan. Nah di situ ya, banyak banget uang gitu loh. Lega banget secara keuangan. Oke lah di sana ya Gemini ya. Mungkin itu aja dulu kita klaim yang baik-baik di sini ya. Semoga mewujud nyata dalam hidupnya kamu.